Para guru-guru kita, mereka mengatakan bahwasanya al-auliya wal akabir, para wali-wali besar, mereka di puncak daripada kewalian mereka itu menanjaki, menapaki satu derajat ke derajat yang lainnya dengan niat. Menapaki derajat ke derajat yang lainnya dengan niat tersebut. Ada satu kisah yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam Sahih Bukhari tentang satu orang dari Bani Israel. Ketika orang ini sedang melakukan perjalanan, tahu-tahu melewati sebuah kampung yang dilanda kemarau panjang, paceklik, kesulitan pangan. Dia lihat orang-orang pada kelaparan, pada kehausan, dalam penyakit, busung lapar dan lain sebagainya. Gara-gara lapar, nggak ada pangan. Maka dia bersedih. Begitu. Ketika melewati kampung tersebut, cuma nggak bisa bantu apa-apa. Keluar dari kampung itu dia lihat ada bukit kecil. Maka dia berniat dan dia berangan-angan, ya Allah, dalam hati dia, seandainya ini bukit kecil adalah roti gandum dan milik saya, niscaya bakal saya sedekahkan kepada mereka semuanya. Cuma begitu doang dalam hatinya. Maka dia lanjut perjalanan. Tahu-tahu pas baru lanjut perjalanan, di tengah jalan dihadang oleh seseorang. Ternyata orang yang menghadang dia adalah Nabi di zaman tersebut. Nabi itu berkata, saya diutus oleh Allah Ta'ala buat ngasih tahu ke kamu kalau sedekah kamu sudah diterima oleh Allah Ta'ala. Sedekah apaan? Nggak tahu. Katanya ada ente sedekah gunung yang terbuat dari roti gandum. Roti gandum sebesar gunung, begitu engkau sedekahkan kepada satu kampung, nah itu dia, udah diterima, dicatat pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang sekarang hataman niat aja pelit. Coba bilang, ente kalau sekarang ada nggak dapat hadiah duit ya 2 miliar, ane minta 1 miliar, boleh gak? Long jangan 1 miliar, beb. Begitu. Ya udah 500 juta, banyak banget, beb. Ini baru menghayal aja pelit. Baru menghayal aja pelit, apalagi kalau beneran. Wah, kata, perbaiki niat kita, perbagus niat kita. Begitu kan Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, itu beliau bilang kepada kita dalam kitab Tadhkirun Nas, itu beliau bilang orang tuh ketika masuk waktu isyraq atau masuk waktu duha, maka hendaknya tatkala dia salat tuh isyraq, dia niatkan salat sunnah isyraq, sekaligus juga salat hajat biar dijaga dari maksiat, sekaligus juga niatin salat istikharah untuk harian, sekaligus juga diniatkan tuh dengan salat al-isyraq tersebut berapa banyak dalam satu amalan, sekian banyak pahala. Begitu juga kita masuk masjid, kita ambil wudu, mau qobliyah zuhur, niatin sekalian salat sunnah wudu plus salat sunnah tahiyatul masjid plus salat sunnah qobliyah zuhur atau duha, tergantung waktunya. Biar di dalam sekali waktu ada sekian banyak amalan ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima amalan kita dan Allah Ta'ala berikan ridha-Nya kepada kita sekalian dan Allah Ta'ala anugerahkan keridhaan-Nya kepada kita. Amin ya rabbal alamin.